Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim. Di MI 0560. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram awal proses dari pembuatan laurel sulfat. Nah, langsung aja. Kita lihat di sini dalam diagram awal proses yang dari laurel sulfat. Yang pertama itu terdapat T01. Nah, T01 itu artinya adalah tangki 01. Tangki 01 ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk menyimpan bahan baku yang berupa laurel alkohol yang mempunyai rumus C12H25OH. Nah, jika saya bicara di sini, dan setelah dari tangki 01, maka C12H25OH ini akan masuk ke yang namanya heat exchanger. Nah, di sini ada namanya heat exchanger 01. Nah, dari heat exchanger 01 ini selanjutnya akan dicampurkan dengan laurel alkohol juga, cuma yang keluar dari evaporator. Nah, seperti yang kita bisa di sini terdapat evaporator 01 itu di sini. Nah, setelah dicampurkan, maka kedua bahan campuran tadi akan dipompakan menuju reaktor 01 dengan pompa 01. Nah, jadi mereka akan masuk ke reaktor 01. Oke, nah setelah itu kita bisa di sini ada T02. Nah, T02 itu apa? Jadi T02 itu merupakan tangki 02 untuk yang berfungsi untuk menyimpan H2 sulfat atau asam sulfat. Nah, setelah di sini dari T02, maka asam sulfat ini akan dicampurkan dengan asam sulfat juga, tapi yang keluarnya dari evaporator 01 yang di sini. Nah, setelah dicampurkan, maka akan dipanaskan melalui heat exchanger 02 sampai sekitar suhu 150 derajat. Setelah itu akan didinginkan melalui cooler CO2 ada di sini. Setelah didinginkan, maka akan dipompakan melalui pompa 02 di sini untuk masuk ke reaktor 02. Reaktor 1. Oke. Nah, seperti kita bisa lihat di sini ada reaktor 1 dan reaktor 02. Nah, sebenarnya pada dasarnya reaktor ini sama aja, jadi fungsinya pun dan sistem kerja sama. Nah, jadi reaktor 1 dan reaktor 02 ini merupakan jenis reaktor tangki alir berpengadu atau yang biasa disingkat dengan RTAB. Nah, sebenarnya apa sih RTAB ini? Nah, jadi RTAB itu merupakan reaktor yang berbentuk tangki dengan pengaduk yang diasumsikan pengaduk dalam tangki tersebut bekerja secara sangat sempurna sehingga menghasilkan konsentrasi dalam setiap komponen di dalam reaktor akan sama konsentrasinya dengan yang keluar dari reaktor itu. Nah, setelah tadi dua bahan itu masuk ke dalam reaktor 01 dan 02, maka akan terjadi yang namanya reaksi eksotermis dan reaksi irreversibel atau reaksi yang larang. Nah, bagaimana gambaran reaksinya? Jadi reaksi yang terjadi itu seperti yang kita tahu. Yang pertama ada bahan dari laurel alkohol dengan rumus C12H25OH yang dicampurkan dengan H2SO4 dan menjadi C12H25OSO3H ditambah dengan H2O. Oke, dan seterusnya. Dan selanjutnya akan dialihkan menuju reaktor 03 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Anas Kamal, NIM 551935. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DAP atau diagram alir proses dari laurel sulfat. Baik, langsung saja kita ke DAP nya. Jadi pembuatan laurel sulfat ini
saya mulai dari reaktor ketiga karena dari penyimpanan ke reaktor kedua atau prosesnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Dr. Hakim sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan dari reaktor ketiga ini. Jadi reaktor ini mempunyai fungsi mencampur dari lauryl alkohol, lauryl sulfat, kemudian air dan H2SO4. Dalam reaktor ini ada batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ini berfungsi untuk menyampurkan. Jadi setelah dipompa dari reaktor kedua ini dipompa ke reaktor ketiga. Nah, di reaktor ketiga ini bahan-bahan tadi dicampurkan kembali, sehingga volume dari lauryl sulfat itu bertambah. Jadi setelah dari reaktor kedua lauryl sulfatnya bertambah atau volumenya bertambah. Kemudian dialirkan lagi melalui pipa, dipompa lagi ke reaktor keempat. Nah, dalam reaktor keempat ini juga sama dengan kondisi operasi bersuhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Reaktor 4 ini juga berfungsi sama seperti reaktor sebelumnya. Nah, jadi untuk volume dari lauryl sulfat itu akan bertambah terus-menerus sampai reaksi dapat dihentikan dengan volume yang diinginkan oleh pabrik. Saya akan menunjukkan perbedaan volume atau berat dari lauryl sulfat itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, jadi ini. Jadi tadi kan dari 1343 kg per jam ya. Lauryl sulfatnya menjadi 1451. Jadi kembali lagi ke DAP lauryl sulfat. Jadi setelah tadi yang saya jelaskan mengenai acara massa bahwa lauryl sulfat akan selalu bertambah dari reaktor ke reaktor lain hingga reaktor keempat. Setelah reaktor keempat ini ya dialirkan dengan pompa ke dalam decanter. Nah, decanter ini berfungsi untuk memisahkan antara lauryl sulfat, kemudian ada H2O, ada lauryl alkohol. Nah, itu dipisahkan sehingga ketika itu lauryl sulfat dipompakan ke dalam tangki penyimpanan ya, telah didinginkan ke dalam tangki penyimpanan atau T03 ini. Nah, sisanya kemana? Nah, sisanya ini dialirkan dari decanter 01 ini dialirkan ke pompa, kemudian ke evaporator. Yes, ya. Jadi tadi kan ada lauryl sulfat, H2O, alkohol, dan H2SO4. Jadi lauryl sulfatnya sudah keluar jadi keluarnya ini adalah lauryl sulfat dengan kepekatan 98%, kemudian lauryl alkohol dengan kepekatan 1,4%. Jadi sedikit saja lauryl alkoholnya. Kemudian yang ke bawah atau ke evaporator itu adalah lauryl alkohol, kemudian H2O, dan sebagian besar H2SO4 yaitu 68%. Nah, di evaporator ini H2SO4 ini konsentrasinya ditinggikan dengan mengevaporasi atau menguapkan dari pelarut H2SO4 sendiri. Jadi ketika ada 68% H2SO4 diumpankan ke evaporator, jadi keluarannya adalah 98% H2SO4. Nah, fungsinya H2SO4 ini diuapkan, kemudian dipompa lagi menuju ke reaktor ke pertama. Jadi untuk mendistribusikan H2SO4 terus menerus. Jadi cukup jelas penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kurangnya informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Aulia Ruwaidah, NIM I0519054, akan menjelaskan tentang persamaan reaksi yang terjadi pada sintesis lauryl sulfat. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat 4 reaktor dalam sintesis lauryl sulfat ini. Keempatnya memiliki persamaan reaksi yang sama. Hanya saja pada reaktor 2, 3, dan 4 itu hanya akan mereaksikan reaktan yang belum bereaksi pada reaktor sebelumnya. Nah, sebenarnya dalam proses pembuatan lauryl sulfat ini dapat dilakukan dengan 3 proses atau 3 cara yang digunakan. Dapat dilihat di layar. Yang pertama itu proses esterifikasi alkohol dengan asam sulfat. Nah, cara ini merupakan cara yang pertama kali dilakukan untuk proses sulfatasi. Nah, reaksi ini terjadi pada suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dengan konversi 98%. Sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki kenampakan yang baik. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah seperti ini. ROH plus H2SO4 menghasilkan ROSO3H plus H2O. Nah, karena produk yang diinginkan ini adalah lauryl sulfat, maka persamaan reaksinya adalah seperti ini, yaitu dengan mereaksikan lauryl alkohol dengan asam sulfat sehingga menghasilkan lauryl sulfat dengan air. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan reaksi sulfonating agent chlorosulfonic acid. Persamaan reaksinya adalah seperti ini. Nah, reaksi ini terjadi pada temperatur 30 derajat Celcius dengan konversi 98%. Dan reaksi ini biasanya dijalankan secara batch dengan menghasilkan produk yang sifat kenampakan dan konversinya lebih tinggi, tetapi menghadapi kesulitan karena terbentuknya hasil samping HCl yang terbentuk diabsorpsi dengan air atau larutan NaOH. Nah, reaksi ini harus dijalankan pada temperatur serendah mungkin karena reaksi ini terjadi secara eksotermis. Pemisahan HCl yang tidak sempurna juga akan mengganggu hasil produk. Nah, ini adalah cara yang terakhir, yaitu reaksi langsung dengan agen pengsulfonat, yaitu sulfur trioksida dan inert gas. Nah, persamaan reaksinya adalah seperti ini. Nah, reaksi seperti ini itu terjadi pada temperatur 105 derajat Celcius. Reaksi ini juga lebih mudah dalam penanganannya serta hanya membentuk satu produk utama. Konversinya juga relatif lebih tinggi dan waktu relatif lebih cepat, mudah dalam penanganannya, dan produk yang meninggalkan reaktor langsung dipindahkan dengan inert gas. Terakhir, ini adalah tabel perbandingan proses pembuatan lauryl sulfat. Dari tabel ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa proses esterifikasi alkohol dengan asam sulfat itu dipilih untuk mensintesis senyawa lauryl sulfat karena kemurnian lauryl sulfat cukup tinggi, proses dan peralatannya juga cukup sederhana, serta bahan yang digunakan itu relatif lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, persamaan reaksi yang digunakan untuk pembuatan lauryl sulfat ini adalah esterifikasi alkohol dengan asam sulfat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah membahas bagaimana proses pembuatan sodium lauryl sulfat dan reaksi kimianya. Ini kita akan membahas fungsi sodium lauryl sulfat. Yang pertama sebagai surfaktan. Surfaktan merupakan molekul yang memiliki bus polar yang suka air dan gugus non-polar yang suka minyak dalam sekaligus, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Kemudian sebagai bahan pembersih atau deterjen, SLS mempunyai sifat ambifilik yang merupakan syarat sebagai deterjen. SLS adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda, minyak, dan kotoran. Pada konsentrasi yang tinggi, SLS digunakan sebagai pembersih mesin dan sampo mobil, sedangkan pada konsentrasi yang rendah digunakan sebagai pasta gigi. Zat kimia ini merupakan bahan utama di dalam formulasi kimia untuk mandi busa karena efek pengentalan dan kemampuan untuk menghasilkan busa. Kemudian sebagai bahan aditif pada makanan,
SLS juga biasanya digunakan sebagai bahan aditif makanan untuk mengentalkan makanan. Biasanya ditemukan dalam produk telur kering, beberapa produk marshmallow, dan minuman kering tertentu. Pabrik di Indonesia, sayangnya sodium lauryl sulfat hanya diproduksi di PT Unggul Indah Jaya Tbk sebagai pembuat tunggal bahan deterjen di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.